Om Swastiastu, Om Sri Sairam. Salah satu tuduhan dan tudingan yang dialamatkan kepada Bhagawan Sri Satya Sai Baba atau kelompok Sai Study Group ini yang bagi saya pribadi merupakan tuduhan dan tudingan yang salah alamat adalah ketika kelompok ini dituding sebagai salah satu bagian dari sampradaya non-Dresta Bali yang keberadaannya dikatakan atau ditenggarai bisa merusak tatanan budaya dan tradisi setempat, khususnya tradisi dan budaya Bali. Ketika pernyataan ini disampaikan oleh seorang public figure atau pejabat pemerintahan di tempat ini, saya menjadi sangat terkejut. Karena semenjak saya mengenal pesan dan ajaran Bhagawan Sri Satya Sai Baba ini di tahun 2000, sekarang berarti 22 tahun, saya tidak pernah mendapati satupun pernyataan ajaran beliau yang tidak bersesuaian dengan ajaran agama Hindu. Malahan yang saya temui, ini berdasarkan fakta dan pengalaman yang saya rasakan sendiri, bahwasanya beberapa pengikut orang-orang Hindu yang mengikuti pesan dan ajaran Bhagawan Sri Satya Sai Baba, ketika ia tersentuh, ketika ia mendalami pesan-pesan ajaran beliau, mereka justru menjadi warga negara yang lebih baik lagi, menjadi umat Hindu yang lebih mengerti tentang ajaran agamanya. Tentu saja mereka punya basic, mereka memiliki dasar yang kuat tentang keyakinan serada Hindu, tetapi ketika disentuh dengan pelajaran yang disampaikan oleh Bhagawan Sri Satya Sai Baba, itu justru menguatkan. Ibaratnya sebuah benih tanaman yang sudah ada di sana, tetapi kemudian disiangi, disiram, dan dipupuk sehingga ia bertumbuh menjadi bibit-bibit yang lebih baik lagi. Sebagaimana misi yang pernah disampaikan oleh Bhagawan Sri Satya Sai Baba, bahwasanya kedatangan beliau ke bumi ini, kedatangan beliau sebagai karir keawatarannya bukan untuk mendirikan agama atau kepercayaan baru, tetapi kehadiran beliau adalah justru untuk menguatkan jalan-jalan keagamaan, jalan-jalan kebenaran, kebajikan yang memang sudah ada dalam agama-agama tersebut, yang kadang dilupakan atau menjadi bias oleh para penganutnya. Jadi ini diteguhkan kembali, membangkitkan, merevitalisasi ajaran-ajaran agama dalam setiap kitab suci agama yang pada intinya, pada pokoknya memiliki kesamaan, yakni mengajarkan tentang cinta kasih, mengajarkan tentang kebenaran, kedamaian, dan bagaimana kita semua menyadari bahwasanya setiap manusia memiliki percikan keilahian yang sama, percikan keilahian dari Tuhan yang satu. Dalam pantauan saya tidak ada hal-hal yang saya lihat terjadi seperti apa yang dituduhkan oleh beberapa orang tersebut, ya. Malahan yang saya pantau bahwa para pengikut ajaran saya ini justru lebih bisa bertransformasi hingga menjadi inspirasi di tengah-tengah masyarakat karena sikap dan perilaku mereka, hingga banyak dari mereka bisa menduduki posisi strategis di lembaga pemerintahan maupun perusahaan swasta, karena memang diajarkan mereka, ditumbuhkan, diberikan arahan, pesan dan ajaran Bhagawan tersebut menyentuh ke dalam hati mereka, sehingga mereka menjadi pribadi-pribadi yang penuh dengan loyalitas, penuh dengan kejujuran, kebenaran, sehingga dengan hal ini mereka dipercaya dan layak untuk menduduki posisi-posisi yang bagus dalam pemerintahan maupun lembaga-lembaga perusahaan swasta lainnya. Baba sendiri dalam satu wacananya yang dijadikan 10 prinsip hidup pengikut Sai Baba dikatakan bahwa kita harus menghormati tradisi di mana kita tinggal. Dan Anda bisa buktikan sendiri tentunya. Tidak mesti mendengar dari pernyataan orang-orang yang kemungkinan juga belum pernah sama sekali meneliti dan mengetahui kelompok ini secara mendalam. Jadi silakan nanti, saya sangat berterima kasih sekali jika Anda yang selama ini masih ragu, menyaksikan, dan melihat negatif terhadap kelompok Sai Baba ini, datang sendiri setiap kali ada kebaktian di Sai Center, di tempat-tempat pemujaan beliau, sehingga ada kejelasan, sehingga Anda bisa membuktikan dengan metode Tripramana yang sudah diajarkan oleh leluhur dan tetua Bali, bahwasanya kita harus mencari tahu dengan cara analisa dan pembuktian sendiri tentang informasi yang didapat, sehingga nanti tidak menjadi bias, sehingga nanti Anda bisa memiliki kesimpulan yang memang akurat
sesuai dengan data dan fakta yang ada di lapangan. Jadi tidak ngaden-ngaden, tidak menduga-duga saja. Dalam organisasi saya, sebagaimana yang sudah saya singgung barusan, bahwasanya Baba sendiri pernah mengajarkan dan menekankan agar para pengikutnya selalu dekat dengan masyarakat, agar mereka juga ikut menjaga dan melestarikan tradisi dan budaya setempat yang memang sinkron, memang masih bersesuaian dengan ajaran-ajaran dari kitab suci, dan juga apa yang dijadikan pesan dan ajaran dari Bhagawan Sri Satya Sai Baba. Di kelompok Sai Baba, Anda akan mendapati bahwa dalam rutinitas bhajan di Sai Center, di mana anggotanya hanyalah orang-orang dalam keyakinan Hindu saja, maka di tempat itu juga akan ada parahyangan, tempat suci seperti Padmasana, yang juga memiliki hari feodalanya, menggunakan banten dan ritual sebagaimana tradisi orang Hindu etnis Bali. Ketika kebaktian dimulai, persembahan canang atau dupa juga ada, seperti saat kita maturan di pura. Ada pelantunan Karam, Gayatri Mantram, serta pemujaan kepada dewa-dewa Hindu lainnya. Karena itulah tradisi agama yang juga ingin tetap kita jaga dan ikuti. Tetapi untuk di Sai Center di luar Bali yang anggotanya mungkin lebih heterogen dari berbagai umat yang memiliki agama dan keyakinan yang berbeda, tentu mereka juga akan menyesuaikan dengan tradisi di tempat itu. Di center-center Eropa mungkin baktanya tidak menggunakan dupa atau canang seperti di Bali karena tradisinya juga lain kan. Jadi dalam setiap center itu bisa berbeda menyesuaikan dengan tradisi setempat. Walaupun di dalam garis besarnya organisasi ini dibagi menjadi dua, dalam artian di satu sisi karena pesan dan ajaran Bhagawan Sri Satya Sai Baba yang menekankan kepada pengikutnya untuk ikut menjaga dan melestarikan budaya, maka para pengikut yang berada di India tentu saja mereka juga harus menjalankan, mengikuti, bercorakkan tradisi dan budaya setempat. Tetapi bagi para pengikut di luar India, utamanya yang memiliki agama dan keyakinan yang berbeda, tentu saja ini dibuatkan satu rules khusus, yakni rules yang bersifat internasional. Tidak mesti kiblatnya ke India, tetapi menyesuaikan dengan tempat dan di mana Sai Center itu berada. Secara internasionalnya bagaimana? Jadi ada rules, tetapi sebagaimana yang sudah saya singgung barusan, bahwasanya di tempat atau Sai Center khususnya di Bali, di mana para pengikutnya adalah orang-orang Hindu mayoritas atau bahkan kesemuanya, maka tradisi Hindu itu masih diperbolehkan untuk dipakai di tempat tersebut, dengan tidak melupakan esensi bahwasanya organisasi hanya bergerak dalam 3 wing utama, yakni pelayanan, kesehatan, dan spiritual. Jadi ritual tersebut yang misalkan ada persembahan, seperti misalkan di Prasanti Nilayam itu kan ada yang namanya ada kuil Gayatri, kuil Laksmi. Jadi ketika orang selesai untuk melakukan kebaktian bhajan di Sai Kulwan Hall, orang-orang yang memiliki keyakinan Hindu boleh melanjutkan untuk nangkil atau bersembahyang di kuil-kuil tersebut. Tetapi bagi umat lainnya tentu tidak dipaksakan dan itu bebas bagi mereka. Jadi dalam hal ini jelas sekali pesan dan ajaran Bhagawan bahwasanya pengikutnya diharapkan untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan di masyarakat untuk mendekatkan diri supaya mereka tidak jauh dari masyarakat. Dan setiap tradisi yang baik dan bermanfaat tentu harus dijaga. Maka demikian pula Bhakta saya yang ada di Bali. Mereka nyata ikut ambil bagian dari pelestarian budaya agama ini. Sebagai contoh, dalam setiap rangkaian hari kelahiran Bhagawan Sri Satya Sai Baba, organisasi melakukan tirtayatra ke Pura Sadkahyangan atau Pura Dangkahyangan yang ada di Bali. Di lain sisi, dalam perayaan HUT Bhagawan ini juga sering ada kegiatan seperti pagelaran seni yang menampilkan tari-tarian dan kisah-kisah Purana dalam susastra Hindu. Ada kegiatan menggambel dan juga membuat banten. Bahkan banyak di antara mereka yang menjadi sarati atau orang yang mengetahui tata cara dan pembuatan banten untuk upacara dewiyatnya maupun manusianya. Jadi ketika ada orang yang menuduh organisasi ini menjadi perongrong budaya, saya bertanya, di bagian mananya kami keliru dan tradisi apa yang telah kami hilangkan selama ini. Jadi ini mesti clear juga. Apakah benar kelompok Sai Study Group ini menjadi salah satu penyebab kelestarian budaya Bali itu terancam?
Sebab kami khawatirkan jangan-jangan mereka yang mengeluarkan statement ini justru tidak pernah meneliti, datang dan mengkaji secara langsung kegiatan di kelompok saya study group, tetapi dengan lantang berani menuding saya study group sebagai organisasi sesat dan terlarang. Maka jika boleh saya mengundang, silakan datang ke Center Sai Baba setiap kali ada pertemuan atau kebaktian, lalu cari tahu sendiri kebenarannya supaya tidak menduga-duga saja lalu mengabaikan data dan fakta di lapangan. Saya tahu bahwa banyak orang telah terhasut dan menjadi kebal data, menutup mata dan menutup telinga untuk informasi berbeda yang coba kami sampaikan. Mereka kekeh dalam pembenaran sendiri dan hanya mau mendengar suara dari orang-orang yang sepemahaman dan sealiran dengan kesimpulan yang dipegangnya selama ini. Tetapi ya, tidak apa, informasi ini mungkin akan berguna bagi mereka yang masih mau dan mampu meluaskan wawasannya. Selanjutnya, biarlah setiap gambar dan video ini akan berbicara tentang fakta dan realita kenyataan yang ada di lapangan yang tidak kami buat-buat dan yang telah terjadi jauh-jauh hari sebelum polemik ini ada, bahwasannya kelompok saya study group selalu bersinergi dengan tradisi dan budaya setempat. Dan ini adalah beberapa cuplikan rangkaian kegiatan yang biasa kami lakukan setiap kali perayaan HUT Bagawan Sri Satya Sai Baba di bulan November. Bagaimana saja itu, mari kita saksikan bersama dan pada akhirnya saya serahkan kembali kepada Anda untuk menilai berdasarkan data yang saya suguhkan ini.
Ayo kayak pipet bendera nih. Ya, pernah lainnya.
Demikian penduduk. Konseran, terima kasih, silakan langsung menjadi tempat duduk. Akan dilanjutkan dengan mantap. Jadi bagaimana setelah melihat beberapa tayangan tersebut tentang kegiatan yang biasa kami lakukan, apakah hal tersebut memang tidak bersesuaian dengan tradisi dan budaya Bali? Atau jika Anda masih ragu, sekali lagi saya mempersilakan Anda untuk membuktikan sendiri, untuk datang ke tempat kebaktian di Sai Center dimanapun itu berada, dan silakan nanti dibuktikan sendiri, dilihat. Di dalam organisasi saya tidak ada pencatatan anggota, jadi Anda tidak mesti takut, tidak perlu takut jika datang dan dicatat. Anda cukup datang dan lihat kegiatannya minimal dalam beberapa kali pertemuan, dan dengar apa saja yang dikaji, apa saja yang dipelajari dalam kegiatan tersebut, sehingga nanti Anda memiliki data berdasarkan fakta dan realita yang terjadi di lapangan. Jadi bagaimana? Masih yakin dan percaya dengan aneka tuduhan dan tudingan yang salah alamat yang ditujukan kepada organisasi SAI untuk kepentingan tertentu itu? Ataukah Anda akan mulai berpikir secara luas, berpikir secara waras, bahwasanya setiap informasi yang Anda dapatkan itu seharusnya Anda kaji, seharusnya Anda buktikan sendiri dengan mata dan kepala Anda sendiri, apakah itu benar atau tidak. Jadi silakan, jika Anda berkenan, nanti silakan mengunjungi setiap Sai Center yang ada di Bali, di tempat-tempat terdekat Anda, dan lihat, dan kemudian lihat, pantau, teliti, dan kaji bagaimana kegiatan kebaktian di sana dan apa yang diajarkan dalam organisasi tersebut. Apakah ini berbeda jauh dan merupakan dan menjadi potensi untuk merusak tatanan hidup Bali, atau justru sebaliknya, sehingga Anda tidak perlu hanya menduga-duga berdasarkan data yang minim saja. Mari jadi orang-orang yang bisa meluaskan wawasan dan pikiran, dan tidak menjadi orang yang kafir, kufur, dan kebal data, menutup segala informasi, menutup mata dan telinga atas fakta dan realita yang